Shalom, selamat pagi adik-adik. Hai, Apa kabarnya adik-adik? luar biasa ya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah dari awal hingga sampai dengan selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan masuk dalam doa pembukaan, mari kita sama-sama menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ungkapan syukur, terima kasih karena berkat serta penyertaan Tuhan dalam seminggu yang telah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali lagi memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami akan mendengarkan firman-Mu secara singkat. Berkati ya Tuhan ibadah kami, walaupun dalam kondisi seperti ini, tetapi kami yakin dan kami percaya ketika kami mau datang kepadamu, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 66 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara bersama-sama. Perikop yang diberikan Alkitab adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikianlah pembacaan Mazmur kita adik-adik. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Shalom adik-adik, hari ini tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan
Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Yoel pasal 1. Yoel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Dan kami boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna ini. Meskipun sampai saat ini kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan juga kiranya memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama dari Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai, kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Yoel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Untuk tema renungan kita pada hari ini yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Nah, dalam pembacaan Alkitab tadi, perikop bacaannya diberi judul yaitu Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Di sini diceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Yoel, dan Nabi Yoel menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, yaitu tulah belalang yang adalah bencana bagi bangsa Israel sendiri. Ini adalah peringatan dari Tuhan agar mereka mau bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik pastinya mungkin sudah pernah dan sudah sering mendengar mengenai tulah belalang yang terjadi pada bangsa Israel. Dan ini pastinya pergumulan yang sangat berat bagi bangsa Israel sendiri, karena tulah belalang yang terjadi ini sangat-sangat membuat bangsa Israel menderita pada saat itu. Dan Tuhan mengizinkan pergumulan ini terjadi, yaitu tulah belalang ini terjadi kepada bangsa Israel, supaya
Mereka mau kembali bertobat kepada Tuhan, mereka mau berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan kita bisa baca pada ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan mau menjelaskan, Tuhan mau agar ketika tulah belalang ini terjadi, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin saat ini kita bisa merasakan apa yang bangsa Israel bisa rasakan pada saat itu, di mana saat ini kita boleh mengalami pergumulan yang sangat berat juga untuk kita jalani, yaitu pandemi virus corona, di mana semua aktivitas yang kita lakukan pastinya sangat terbatas, dan kita melakukan kegiatan kita yaitu beribadah dan belajar semua di dalam rumah. Hal ini harus kita sadari bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita ini agar kita lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau ketika kita menghadapi pergumulan, kita lebih taat dan lebih setia lagi kepada Tuhan, dan supaya kita mengerti bahwa setiap pergumulan yang hadir itu tujuannya adalah untuk mendidik dan mengajar kita, agar ketika pergumulan ini boleh berakhir, kita boleh menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, kakak juga mau menyampaikan bahwa apa sih sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya saat kita menghadapi pergumulan sekarang ini, yaitu pandemi virus corona ini. Tentunya pemerintah telah melakukan segala upaya yang mereka lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, dan kita sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus bisa mentaati, yaitu dengan melaksanakan PSBB, dan kita juga tidak keluar rumah kalau bukan untuk urusan yang begitu penting dan mendesak. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Ini salah satu cara juga supaya kita dapat mengurangi penyebaran virus yang terjadi saat ini. Dan satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah ketika kita menghadapi pergumulan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, kita minta hikmat, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Kita juga merenungkan sikap kita kembali, mengintrospeksi diri kita kembali, apakah selama ini yang kita lakukan itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah agar ketika pandemi ini boleh berakhir, adik-adik dan kita semua, kakak juga, boleh menyatakan kasih Tuhan dan kuasanya yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan, dan adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan. Sekian dari kakak, Shalom. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, ibadah persekutuan taruna ini kami boleh laksanakan
Biarlah Tuhan kiranya selalu menyertai kami semua, adik-adik. Biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan senantiasa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah PLK Teruna pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.